Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wirahadianto, NIM 250 20102057. Pada mata kuliah pengantar bisnis ini, izinkan saya memaparkan usulan bisnis saya yang sebelumnya sudah saya usulkan mengenai Kopi Sasambo Jaya yang akan dilaksanakan di lokasi di Nusa Tenggara Barat. Awal cerita bisnis Kopi Sasambo merupakan usaha yang menggabungkan kedai kopi dengan menggaleri produk kreatif lokal NTB. Jadi pelanggan tidak hanya datang untuk menikmati kopi, tetapi juga membeli oleh-oleh khas daerah dalam satu tempat. Kopi Sasambo Jaya diambil dari tiga suku besar di NTB, suku Sasak, suku Samawa, dan Bojo yang dijadikan jadi Sasambo, sekaligus menjadi tema besar identitas produk yang dijual. Produk utama dari Kopi Sasambo pastinya adalah minuman kopi yang berasal dari biji Robusta Sembalun dan Arabica Tepal yang terkenal di NTB, termasuk varian khas seperti kopi rempah dan kopi kelapa muda sebagai signature menu. Didampingi juga dengan adanya kudapan khas makanan tradisional, yakni dodol rumput laut atau sate bulaya dan sate rembige. Setelah itu ada juga galeri oleh-oleh berisi kopi kemasan siap minum, tenun songket Sukarare, kerajinan gerabah Banyumule, dan aksesoris mutiara Lombok lainnya. Pemilik dan pengelolanya. Dikarenakan pemilik dan ini sifatnya masih sederhana, jadi otomatis yang menjadi pemilik sekaligus yang menjadi pengelola sederhananya adalah saya. Struktur usaha berbentuk sederhana seperti satu pemilik menjabat sekaligus menjadi manajer, dua pegawai barista, satu staf pengurus etalase, dan satu admin pada waktu sebagai penyedia layanan konten media sosial dan pengemas hampers. Struktur ini dapat berkembang seiring pertumbuhan usaha. Untuk tahap pelaksanaan bisnis. Tahap pelaksanaan bisnis, pertama, bisnis direncanakan mulai dijalankan setelah persiapan dasar usaha selesai, terutama dari sisi lokasi, pemasok, tenaga kerja, dan promosi. Lalu dilanjutkan dengan tahap awal, menentukan dan menetapkan lokasi usaha, menjalin kerjasama dengan UMKM kopi, tenun, dan kerajinan, menyiapkan peralatan kedai dan etalase, merekrut tenaga kerja, menentukan menu dan harga, membuat identitas merek dan media sosial, melakukan promosi sebelum pembukaan. Setelah tahap pelaksanaan dan tahap awal telah rampung, maka akan dijalankan usahanya. Targetnya dalam jangka pendek tahun pertama akan membuka satu gerai percontohan yang mampu menampung 20-30 pengunjung, serta memiliki minimal 10 UMKM mitra. Untuk mulai membangun pelanggan tetap melalui program membership. Lantas, di mana bisnis akan dijalankan? Lokasi utamanya ada di Kota Mataram. Lokasi yang direncanakan itu ada di jalur utama Kota Mataram sekitar Jalan Erlangga atau Jalan Sriwijaya, Nusa Tenggara Barat. Kenapa di Mataram? Karena Mataram sendiri menjadi jalur yang dilewati wisatawan. Dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, bisa menyasar wisatawan dan konsumen lokal. Potensi untuk bekerja sama dengan hotel dan agen perjalanan juga lebih besar. Selanjutnya, lokasi lainnya secara daring, yaitu menjual melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace. Mengapa memilih bisnis ini? Karena alasan saya memilih bisnis ini dikarenakan melihat adanya peluang dari perkembangan pariwisata yang ada di NTB dan produk lokalnya. Di sisi lain, ada kebutuhan yang menurut saya belum tentu banyak ditawarkan, yaitu tempat yang bisa digunakan untuk ngopi, bersantai, sekaligus membeli oleh-oleh, karena itu konsep bisnis ini mencoba menggabungkan dua fungsi tersebut.
Lantas strategi pengelolaan apa yang akan saya lakukan pada usaha bisnis ini? Pertama pastinya akan menonjolkan kopi lokal NTB, lalu menyediakan makanan khas yang dikemas secara modern dan menjual berbagai produk UMKM. Strategi dari harga akan saya jual di kisaran harga mahasiswa hingga pekerja, yaitu 15.000 sampai 35.000. Produk oleh-oleh mulai sekitar 18.000. Menyediakan paket hampers dengan beberapa varian harga, dan harga dibuat agar tetap terjangkau untuk wisatawan dan masyarakat lokal. Strategi tempat yang pastinya gerai utama dan dilanjut dengan adanya marketplace, lalu dengan adanya layanan pesan antar dan kerjasama dengan hotel atau agen perjalanan. Strategi promosinya, promosi ini difokuskan terutama di Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Bukan hanya sekedar menjual cerita dari Sasambo sendiri, tapi juga menjual kualitas dari makanan atau minuman yang kami sajikan. Tidak hanya itu, kami juga akan berusaha untuk melakukan promosi ketika sedang ada ajang pameran dan memperluas jaringan dan exposure dari merek. Untuk pengelolaan keuangan, pastinya saya di awal-awal akan mengelola uang untuk membeli bahan baku, lalu nanti membayar gaji, membayar biaya operasional, mempertimbangkan BEP-nya juga, mempertimbangkan biaya promosi, perawatan peralatan, dan pengembangan usaha. Pengembangan usaha sendiri dalam jangka panjang akan saya usahakan untuk menambah jumlah UMKM-nya, memperluas pasar produk lokal, menambah tenaga kerja, mengembangkan penjualan online, membuka booth di lokasi yang ramai, serta menjadikan kopi Sasambo Jaya sebagai salah satu produk khas NTB yang lebih dikenal. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.